منتهايا. لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا 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 رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني والذرقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا 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 رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، Cek cek duduk ya cek ya. Cek lo cek 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 cek
Halo, halo, halo. Mana di HP Bok nyalain Bok? Cek, 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 cek. Ayo, Bok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan gabung di acara ngolek ngaji online kuy. Ini adalah salah satu program yang sudah dilaksanakan oleh Masjid Al-Huda untuk mengisi Ramadan kali ini. Ya, seperti kita tahu di tengah wabah virus corona ini, Masjid Al-Huda berinisiatif untuk tetap mengadakan suatu kegiatan di dalam wabah ini. Oke, mungkin untuk awalan kita harus berkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak aruf ya. Perkenalkan, nama saya adalah Aris Isnandar. Saya di sini sebagai anggota remaja Masjid Al-Huda, sekaligus saya sekarang menjadi anggota Baitul Mal Sakinah. Ya, nama saya Ardi Dayat. Saya juga sebagian dari anggota remaja Masjid Al-Huda dan mudah-mudahan ikut gabung dalam BMS. Amin, amin. Dan alhamdulillah ini salah satu teman saya yang salah satu anggota remaja Masjid Al-Huda yang kini sedang menimba ilmu di LPIK Asipa. Kita doakan sama-sama ya teman-teman Facebook semua, Amin, amin. agar Ardi ini menjadi tahfiz ya. Hafiz artinya dia bisa mengamalkan nanti ketika sudah selesai di LPIK-nya bisa kembali ke Cibenying ini dan Insya bisa Allah, insya Allah. membangun Mohon doanya semua, mohon doanya. rumah tahfiz. Tahfiz. Amin, Allahumma Itu amin. impian kita semua. Oke, ya. Baik teman-teman semua, mungkin bertanya-tanya, apa sih kok anak muda sekarang ngolek? Apa sih mungkin bertanya-tanya? Kita akan sedikit menjelaskan artinya ngolek itu bagaimana, kemudian apa dasarnya kita membuat kegiatan seperti itu. Mungkin ngolek akan dijelaskan oleh Ardi, ya silakan. Jadi teman-teman semua, kita dari remaja Masjid Al-Huda berinisiatif untuk mengadakan suatu kegiatan. Nah, kita namanya ngolek. Ngolek itu singkatan semua teman-teman. Ada ngaji online kuy. Nah, lebih jelasnya teman-teman, nanti kegiatan ini mencakup dalam beberapa hal. Salah satunya, yang pertama ini opening, yang kedua nanti ada rangkaian kegiatan yang akan kita jelaskan selanjutnya. Gitu. Ya, oke. Mungkin salah satunya ngolek ini adalah kita inovasi di tengah wabah seperti ini. Sebelumnya kita selalu mengadakan kegiatan ya selama Ramadan. Alhamdulillah remaja Masjid Al-Huda itu tidak pernah sepi dengan kegiatan setiap Ramadan. Dulu kita sering melaksanakan pesantren Ramadan yang diikuti oleh banyak orang, anak-anak dari beberapa stakeholder, dan mungkin untuk tahun sekarang kita beralih ya, kita menggunakan media online ini untuk kita tetap berdakwah. Ya, tapi tahan dulu Ais. Ya. Sebelum masuk ke lebih intensif ke ngaji online, kita Oke. juga dulu nih, barang tahu teman-teman ada yang belum tahu apa sih, di mana sih Masjid Al-Huda? Oke. Kok bisa gini Masjid Al-Huda? Oke, alhamdulillah untuk kali ini mungkin sahabat teman-teman semua yang ada di media online ini, di Facebook ini, perlu diketahui bahwasanya Masjid Al-Huda itu adalah masjid yang berada di Kampung Cibenying, RT 18, RW 08, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Dan alhamdulillah masjid ini juga sekarang bisa dicek langsung loh Kak Ardi, iya. di Google Maps. Udah Kita bisa, iya alhamdulillah sudah. Kemarin kita sudah mendaftar dan alhamdulillah sudah di-approve dan kita bisa di-share di Google Maps gitu. Ya, cerita sedikit dong Aris tentang sejarah Masjid Al-Huda. Oke, Masjid Al-Huda ini adalah mungkin masjid yang sangat yang sangat dikatakan aktif di salah satu di Desa Wantilan ini. Mungkin
adalah masjid menjadi pelopor. Alhamdulillah masjid ini selalu banyak kegiatan, kemudian kita juga memperhatikan kesejahteraan jemaah kita, dan alhamdulillah Masjid Al-Huda juga perlu teman ketahui punya slogan, yaitu Masjid Al-Huda, masjid berdaya, masjid makmur. Itu ya. Mungkin itu sedikit jargon dari Masjid Al-Huda. Itu mungkin filosofisnya kita ingin memberikan rasa kesejahteraan bagi seluruh jamaah yang sudah beribadah di sini. Jadi kita ingin menempatkan bahwasanya masjid itu adalah pusat perekonomian, pusat pelayanan. Iya, kita ingin mengemas seperti zaman Rasulullah. Dari zaman Rasulullah masjid itu pusat semuanya ya? Iya, betul. Mungkin sahabat-sahabat semua dan Ari juga pernah mendengar beberapa cerita tentang masjid itu sebagai pusat perekonomian, pelayanan pada zaman Rasulullah, dan kita akan coba refleksikan untuk sekarang di sini gitu. Mau mengenal lebih lanjut, oke sahabat semuanya, kita break dulu ya sebentar, mohon bersabar. Kita nanti akan mengobrol-ngobrol santai lagi sambil menunggu kita berbuka puasa. Teman-teman semua tunggu dulu. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا
حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه أطوي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا
ظلمات ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا 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 رجائي 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 Halo, cek, يا cek, رجائي cek, cek. رجائي Ayo tebok, يا رجائي jelas suaranya. رباه عفوك Oke, sahabat semua, kita lanjut lagi. Tadi mohon maaf ada sedikit kita Gangguan sedikit break ya. ya, break untuk memaksimalkan untuk live streaming kali ini. Oke, sebelum tadi kita sudah berbahasa-basi nih Kak Ardi. Sekarang saya mau bahas dulu nih, kita tuh untuk ngolek dan kedepannya kita mempunyai apa ya, panggilan gitu untuk nanti kita ketika kita bilang sahabat, kita akan memanggil teman-teman sahabat semua itu adalah sahabat masjid Oh ya iya. gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan sedikit bertanya dulu tentang pengalaman Kak Ardi nih, salah satu anggota remaja yang sekarang sudah menimba ilmu di LTIQ. Ya. Kak Ardi, coba kenapa Kak Ardi mempunyai niat ingin masuk ke LTIQ? Kira-kira bagaimana? Yang pertama dulu tuh saya masuk ke TIK itu, Oke. yang pertama ngejar beasiswa. Oh, Saya cari-cari tentang beasiswa, ternyata di Ashifa ada beasiswa. oh, alhamdulillah. Berarti teman-teman semua, sahabat semua, Kak Ardi itu adalah masuk ke LTIQ itu mendapatkan beasiswa. Beasiswa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu produk masjid yang ditunjukkan bahwasanya masjid itu benar-benar pusat pelayanan, pusat ekonomi, Pusat dan masjid itu pembelajaran. saya ingin menggaris bawahi bahwasanya orang yang aktif di masjid itu tidak gaptek ya. Contohnya Betul kita sekali. sekarang nih teman-teman semua, mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat masjid semua yang ada di seluruh Indonesia mungkin bisa mengikuti jejak kita ya. Kita sahabat masjid, kita anggota masjid yang aktif di masjid, kita itu tidak gaptek loh Iya, teman-teman betul. semua ya. Harus tetap mengikuti Iya, teknologi ya kan. bener. Iya. Karena kita ngomong kita hidup di zaman zona industri 401, kita harus mempersiapkan semuanya itu dengan teknologi ya. Kalau kita dengan tidak dengan teknologi ya kita akan ketinggalan gitu Betul Kak Ardi. sekali. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi Kak Ardi untuk sedikit. Nah, setelah tahu ada beasiswa di Ashifa, saya coba-coba buat daftar. Setelah daftar, ikut tes, alhamdulillah masuk. Oh, alhamdulillah. Yang pertama motivasi ya. Iya, Tadi benar ditanya sih. pertama motivasi kenapa masuk LTIQ. Yang pertama udah pasti semua orang yang hafal Quran, pasti motivasi utamanya itu membahagiakan kedua orang tua. Oh, subhanallah. Karena Iya. saya berpikir di umur saya yang dulu udah 19, 18 tahun, apa yang bisa saya banggakan untuk orang tua. Nah, di situ saya cari dapat alhamdulillah wahyu apa? Wahyu? Apa?
Oh, Dapat hidayah teman-teman Nah, semua. itu dia Itu hidayah. maksudnya ya. Dapat hidayah, alhamdulillah. Ketemulah sama Asyifa. Oh Nah, iya, itu mungkin dia. Kak Ardi boleh sedikit menjelaskan mungkin dulu kilas baliknya bagaimana sebelum perubahan ketika sudah masuk LTIQ dengan sebelum masuk, boleh bercerita dulu lah. Alhamdulillah ya. Yang paling saya rasakan itu lingkungan. Lingkungan, ya Di benar. mana saya dapat teman-teman yang perilakunya ya lebih baik dari saya dapat belajar dari mereka, saya dapat pencerahan-pencerahan dari mereka, dan juga saya dapat pengalaman. Itu sih Hmm, yang sangat penting sangat bagi saya. Pengalaman saya dapat teman-teman dari jauh, iya. pengalaman saya bisa merantau bagaimana rasanya hidup mandiri, Oke. begitu. Terus saya dapat hikmah-hikmah, ternyata banyak yang dapat kita pelajari dari Al-Quran. Subhanallah ya. Kita Sangat baru kompleks ya. bisa baca Al-Quran itu Iya, sebenarnya baru langkah awal, masih banyak, masih masih banyak. belum kita gali, harus perlu kita Nah, gali lagi. nah itu dia pengalaman saya di LTQ dan di remaja masjid. Nah, Iya, tentunya remaja masjid ini sebagai pondasi dasar bagi saya. awal Ya, ya, tahap awal. Ya mungkin saya salah bisa satunya masuk ke ambisi, LTQ gitu. ya ambisi Kak Arti itu untuk Hmm, masuk LTQ ya salah satu mungkin didasari dari untuk kembali remaja lagi dulu. ke Ya, masjid itu, ya kembali kembali lagi lagi ke untuk masjid ya. Karena insya Allah kita juga nanti untuk plan selanjutnya kita ingin mempunyai itu rumah tahfiz, dan ini adalah salah amin, satu amin. kader yang kita Hmm. persiapkan untuk mewujudkan itu Nah, ya. tadi tentang saya nih. Ya. Nah, gimana tentang Aris ya, Ya. gitu saya kita panggil. Pengalaman dia di remaja Masjid Al-Huda ini. Ya. Oke, mungkin saya ini adalah remaja masjid yang mungkin dari kita tingkatan SMP, SMP, MTS ya, mungkin kita MTS. sudah eksis ikut remaja. Salah satu saya ingin ikut remaja itu ya saya ingin membangun life skill saya gitu, karena kalau di sekolah itu kalau kita jadi ketua OSIS atau apa itu kan sudah dalam satu apa ya ruang. Kalau remaja masjid itu berhubungan dengan masyarakat langsung. Nah, jadi Betul. saya bisa mengaplikasikan ketika saya bisa beradaptasi dengan orang lain dari masjid, Iya, saya sudah tidak aneh ketika beradaptasi di sekolah. iya Contohnya di betul ketua sekali. OSIS atau Betul jadi aktif sekali. di organisasi, itu salah satu fondasi yang saya inginkan. Kenapa saya selalu ingin Kembali lagi ke ya masjid. terpaut kepada masjid gitu Iya, mungkin. betul. Ya, kita cukup untuk perkenalan Iya ya ya. teman-teman. Begitulah kita di remaja masjid Iya. Al-Huda dari dulu dari nol sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya ini Nah, proses teman-teman semua, tidak langsung tidak ada ekstra yang ya. instan. Kita lanjut lagi ke apa sih yang ada di masjid nih? Masjid itu cuman masjid doang, apa cuman apa doang? Katanya di Al-Huda itu ada lembaga-lembaganya ya? Wih, subhanallah Iya. ya. Gini teman-teman semua, perlu saya jelaskan sedikit, mungkin nanti akan dijelaskan lebih terperincinya oleh pembina kita dan DKM dari masjid ini akan terperinci. Saya hanya gambaran-gambaran saja yang sudah saya ketahui teman-teman Ya, semua. Masjid Al-Huda itu pertama mempunyai program, itu mempunyai majelis taklim. majelis taklim. Alhamdulillah majelis taklim ini cukup Majelis taklim eksis. ibu-ibu ya? Ibu-ibu, bapak-bapak itu ada majelis Ada. taklimnya Oh, ya. Masya Allah. Dan nanti anak mudanya juga kajian tuh ada ya. Ada. Terus teman-teman semua, majelis taklim ini untuk tahun sekarang karena pandemi seperti ini, Ramadan tahun sekarang, mungkin untuk pertemuan atau taklimnya itu akan dilaksanakan melalui ya teknologi kembali. Ya, live Iya. streaming gitu. Iya, kita akan menggunakan menggunakan Zoom atau menggunakan Cisco Webex itu ya. Alhamdulillah ini sangat, ya kita memutar-otak bagaimana caranya kita bisa tetap kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti biasa itu tetap berjalan. Oh, itu yang pertama ya, ada majelis taklim. Ya, yang pertama itu adalah punya majelis taklim. Majelis taklim. Terus yang kedua, Masjid Al-Huda juga mempunyai lembaga amil zakat, yaitu yang kita pakai sekarang nih ya. Kita sekarang memakai langsung ini adalah Baitul Mal Sakinah. Baitul Mal Sakinah. Alhamdulillah Baitul Mal Sakinah juga ini adalah sponsor untuk kegiatan hari kali ini ya, untuk mungkin 1 bulan ke depan sama Ramadan ya. Alhamdulillah Baitul Mal ini sudah mempunyai para donatur tetap. Dan sedikit saya kilas balik sedikit program dari Baitul Mal Sakinah, itu kita mempunyai program menyantuni Jopo se-RW 08. Yang kedua, kita sudah rutin memberikan sedekah
atau apresiasi kita kepada guru ngaji. Guru ngaji juga Iya. dapat. Karena gini, Kak Ardi perlu diketahui Ya, karena apa tuh? ketika guru ngaji kesejahteraannya kita perhatikan, Iya. itu guru ngaji bisa mempersiapkan ya kader-kader untuk Iya, kedepannya betul. loh. Karena dasarnya tuh dari guru ngaji tuh Iya, ya. karena mencetak dulu gitu, cetakan Mencetak karena kan dulu. awalnya itu ya harus dengan agama, gitu, Pondasi cetak dasarnya fondasi dengan agama. Ya. Makanya kita ingin dengan kegiatan Baitul Mal Sakinah ini bisa memberikan kesejahteraan kepada guru ngaji. Ya, nanti juga kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan, para donatur, dan alhamdulillah untuk di RW 08 ini guru ngaji sudah rutin setiap bulan. Rutin. Iya, alhamdulillah sudah rutin kita Guru berikan ngaji kesejahteraan. masuk imam masjid kah? Iya. Termasuk imam masjid? Iya. Ini juga alhamdulillah ikan, iya. Teman-teman. Kita juga untuk yang memakmurkan masjid harus diperhatikan juga. Itu mungkin sedikit lembaga-lembaga yang sudah ada di Masjid Al-Huda ini, teman-teman semua. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya ingin bertanya dulu ke Kak Ardi ya. Apa tuh? Kita pengen kilas balik dulu nih ke Ardi. Sekarang kita Ramadan tuh ya penuh, benar-benar kita tuh benar-benar penuh kita bilang kayak beda lah gitu. Ya, coba saya pengen tanya dulu kepada Kak Ardi, kilas balik lah untuk Ramadan sekarang di tengah pandemi inilah. Untuk Ramadan sekarang ya, menurut saya nih. Ya. Ini menurut saya ya. Iya, kita hanya mengobrol berdua gitu. Iya, santai. Menurut saya ada sisi baik dan sisi buruknya di Ramadan di tengah pandemi ini. Salah satunya Kak Ardi. Sisi baiknya kita dapat lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak quality time dengan keluarga. Apalagi Kak Ardi. Apalagi nanti sahabat yang jauh itu ngerantau pulang, kan mungkin yang kuliah, yang bekerja jauh gitu ya. Ya, salah satu sisi positifnya. Iya, positifnya itu teman-teman semua ya. Tapi tidak ada juga sisi negatifnya. Ya apa ya itu dia sisi negatifnya, termasuk kita kegiatan-kegiatan agak dikurangi, pekerjaan dibatasi, semuanya harus dibatasi. Terus untuk Ramadan sekarang kita penuh-penuh dengan kesederhanaan, ya harus biasanya lebih ekstra lagi. Iya, kita menghadapi Ramadan itu suka mengadakan pawai obor, kemudian doa presentasi seterusnya. Dan kita malah memutar otak ya, gimana tetap ada kegiatan meskipun di tengah-tengah kebiasaan yang kita sudah biasa kita laksanakan. Mungkin kemarin kita agak beda ya Kak Ardi ya, menghadapi Ramadan itu kita dengan istighosah, tujuannya ingin supaya selama Ramadan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi ini, teman-teman, sahabat gitu. Ya. Termasuk dalam kegiatan teman-teman. Dari kegiatan Al-Huda masih tetap menjalankan rutinitas tahunan kita di Masjid Al-Huda ini, Aris. Termasuk dalam pengajian sore atau kita lebih sering mengadakan kegiatan tentang pesantren kilat, kita ubah sekarang dengan kajian sore, teman-teman. Jadi nanti di kajian sore kita datangkan satu materi, terus kita live streaming kan, melalui media-media sosial. Kita tetap ada kegiatan di sore hari menunggu azan dan berbuka gitu. Puasa. Jadi lebih baik kita ikuti kajian ini gitu sambil menunggu buka, dan ini juga mau mendapatkan pahala ya teman-teman. Termasuk mematuhi perintah pemerintah gitu ya. From home ya. FBB ini kita harus tetap di rumah saja. Iya gitu. Ya. Di rumah aja ya teman-teman. Oke, mungkin itu selanjutnya saya mau bertanya lagi ke Ardi nih, kira-kira Kak Ardi untuk plan kedepannya nih setelah nanti selesai dari Ashifa, LTIQ itu apa sih, pengennya gimana untuk kemajuan khususnya gitu ya Cibenying ini, bagaimana kedepannya? Silakan Kak Ardi. Saya sekarang lebih memfokuskan tentang kualitas diri ya. Kualitas dulu kualitas dulu. Karena untuk membangun sebuah organisasi itu dibutuhkan ilmu, pengalaman juga dibutuhkan. Betul. Jadi untuk sekarang saya lebih memfokuskan untuk mengembangkan kualitas diri. Mengambil pengalaman-pengalaman juga, nanti di luar saya ambil pengalaman-pengalamannya. Kalau saya rasa udah pas ini waktunya, udah ada konsepnya, pulang ke kampung baru kita baru sama-sama membangun begitu. Ya.
Nah, buat ke Aris ini gimana? Sekarang kan lagi kuliah, Ya, masih ngajar juga. alhamdulillah. Ini apa nih? Kita kan penasaran juga nih. Apa nih plan kedepannya buat remaja Masjid Al Huda nih? Ya gini teman-teman semua, kenapa mungkin kita dari remaja, walaupun kita Hmm, sudah muda, sudah bekerja, kita masih terikat dengan masjid. hmm, Salah satunya kita ingin gitu ya, ya, bahwasanya pemuda itu nggak apa ya, nggak lepas dari masjid ya gitu betul, ya. Terus juga pemuda juga harus mengikuti peradaban. Kita ingin betul, membuat betul, peradaban khususnya di Cibenying ini, betul sekali, apalagi betul sekali. nanti di sekitar kita akan terjadi benar-benar di apa ya, globalisasi gitu, kita akan ada kawasan industri. Mm-mm. Kalau kita tidak kuat dengan sini, Betul, betul kita akan sekali. terbawa teman-teman semua, sahabat semua ya. Makanya kita remaja, kemudian kita ada yang kuliah di mana, Mm-mm. ada yang sedang bekerja di mana, di luar kota atau di luar Cibenying. Itu Mm-mm. salah satunya adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi zona industri tersebut, apa dengan masjid gitu Masjid, ya. ya. Mungkin gitu. Sekarang juga banyak yang kuliah, ada yang di Unpad ya. Nanti Mm. mereka itu setelah lulus ya tidak kemana lagi. Kita pengen fokus dulu, kita kembali lagi gitu lah. Kembali Ya, lagi ke tempat tinggal kita bangun peradaban, kita mulai dari sekarang gitu mungkin ya. Kardi. Nah, kita bicara sekarang tentang lebih intensif tentang kegiatan-kegiatan Ramadan Oke, nih. boleh, boleh, boleh. Ada apa aja sih katanya Masjid Al Huda harus lebih eksis lagi walaupun di tengah pandemi corona nih. Ah, Apa aja sih kegiatan-kegiatannya nih? Oke, teman-teman semua, sahabat Iya semua, gitu. saya akan sedikit menjelaskan ya di sini. Insya Allah kita sudah mengkonsep dengan sedemikian rupa Hmm, untuk Ramadan tahun sekarang kita mempunyai beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah ini ngolek. nolak Ya mungkin ngaji teman-teman online. semua itu apa sih ngolek? Ya, Iya, ngolek itu ngolak mungkin ngolak beridentiksnya makanan makan, gitu makan ya. berbuka. Nah, ini mungkin salah satu ciri khasnya kita. Kenapa Hmm, ingin mengangkat nama ngolek itu, karena kita ingin, oh ngolek, wah dulu Ramadan dulu Mas udah pernah mengadakan ngolek. Apa sih ngolek? Ngaji online gue gitu. Jadi salah gitu ya. satunya kita ingin Filosofinya dari situ ya ya. filosofisnya. Jadi kita lebih menggunakan supaya masyarakat itu lebih Hmm, gampang. Wah ngolek, ngolek, ngolek apa yang ngolek ya? Oh ngaji online, selain ngolek makanan tapi ngolek juga ada ngaji ngaji online online gitu. gitu. Sehari ada ini semua. Terus kedua untuk program kita ya selama Ya, Ramadan. jadi jangan lupa ditonton terus ya Iya, nanti ya. jadi Ada berita harus Ustaz Fajar tentang manteng, ngaji online ya, nih. manteng. Iya. Insya Allah kita akan Pematerinya konsep, wow. ya, pematerinya kita akan cari yang terbaik lah untuk sahabat semua, untuk meningkatkan level diri kita, apalagi di Betul. bulan Ramadan Iya. ini, ya kita bisa benar-benar memanfaatkan situasi Ramadan ini, ya. Mm-mm. Oke, kita akan intensif insya Allah 15 hari selama Ramadan ya, untuk kegiatan ngolok ini diisi oleh berbagai pemateri yang Materi. insya Allah lah ya, Insya Allah. sesuatu gitu. Masya Allah lah. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan konsep dengan bagus gitu ya. 15 hari. Terus yang kedua kita akan mengadakan bagi-bagi takjil loh Bagi-bagi teman-teman takjil. sahabat semua. Ada Iya, juga. insya Allah, Oh, karena bagi-bagi kita ingin takjil. memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Masyarakat. sekitar ya. Entah itu dari dampak COVID-19 atau enggak masyarakat yang kurang mampu gitu. Kita akan memperhatikan itu. Bagi-bagi takjil itu kita akan laksanakan insya Allah kalau tidak ada perubahan itu 1 minggu Ramadan. Jadi ngolak kita kontinunya menuju ke Bagi-bagi bagi-bagi takjil. takjil teman-teman Nah, semua. nanti teman-teman yang mau takjil, mau bukaan, kalau nggak mau bareng-bareng sama kita di sini, Bisa silakan mampir ke lah. Masjid Al Huda. Ya, bisa mampir ke Masjid Al Huda. Kita akan sediakan makanan untuk berbuka teman-teman semua. Iya. Ya. Insya Allah itu adalah kolaborasi antara Baitul Mal Sakinah dan masyarakat Cibenying. Dan masyarakat. Insya Allah. Terus yang ketiga, teman-teman semua, sahabat semua, kita akan mengadakan sebar sembako kepada dampak pandemi 19. Kita akan prioritaskan kepada jompo, ibu-ibu jompo, bapak-bapak jompo, itu Yatim agar termasuk. ya yatim juga termasuk itu selama minggu akhir. Minggu akhir juga. Iya. Mungkin itu hanya runtutan, itu hanya 3 saja, tapi mudah-mudahan kita tetap
apa ya, tidak mengurangi kehusyuan Ramadan kali ini lah Iya, ya. jadi stay tune terus semua Stay tune teman-teman ya, di jangan sampai fanpage lupa kita di Masjid ya. Al-Huda. Iya, Masjid Al-Huda Cibenying, nanti bisa mungkin di share atau di komen ya. Nanti apalagi kalau misalnya materi, bisa teman-teman semua ada pertanyaan atau apa, bisa langsung lah, langsung di komen, nanti kita akan jawab langsung ya. Oke, itu mungkin untuk tanya. Terus untuk Kak Ardi, saya mau bertanya lagi nih. eh Kira-kira untuk apa ya? Untuk giveaway, kira-kira ada tidak Kak Ardi? Agar Giveaway. semangat Oh, giveaway kita. Insya Allah teman-teman, kita nanti selama rangkaian kegiatan ini ada giveaway bagi pulsa, Aris. Iya, gimana tuh tata caranya Kak Ardi? Kira-kira? Nah, nanti teman-teman silakan follow dulu semua fanpage Masjid Al-Huda, ikuti terus kegiatan-kegiatannya. Terus nanti tinggal komen aja. Iya, komen. Komen yang Mungkin nanti juga kita sebanyak-banyaknya. akan memberikan pertanyaan. Nanti untuk kajian selanjutnya ya, di ngolok ini kita akan bagi-bagi pulsa teman-teman. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan. Ketika mau selang berbuka, harus ingat kemana? Ngolok. Awas jangan lupa ya. Ngaji online gue. Ngaji online gue ya. Terus teman-teman semua, bagi sahabat semua, mungkin bisa apa ya, bisa memberikan kritik atau saran untuk kemajuan kita ya. Karena kita kalau misalnya tanpa kritikan, tanpa saran, ya kita tidak akan meningkatkan level kita. Betul nggak? Betul sekali. Betul kan ya? Betul. Kalau kita banyak kritikan, mungkin kita juga berpikir bagaimana sih gitu menjawab kritikan tersebut, bagaimana kekurangan kita. Iya, terus kita perbaiki agar apa? Biar maksimal hasilnya. Mungkin untuk sekarang juga ini ada tayangan pertama, mungkin kalau ada sedikit kekurangan yang kurang enak dilihat, mohon maaf ya sahabat-sahabat semua, sahabat masjid semua. Karena ini perdana ya? Ya, perdana bukan kartu perdana saja ya, tapi sekarang kita tayang perdana. Iya. Ini adalah opening untuk kegiatan Ngolok 2020. Ya. Terus lanjut lagi untuk giveaway itu gimana sih? Kita berapa ini? Berapa orang? Oke, mungkin saya akan sedikit jelaskan teman-teman ya. Untuk giveaway itu kita akan insya Allah menyediakan dalam satu kajian itu untuk 5 pemenang ya. Nanti kita akan kabarkan kepada teman-teman semua di komentar atau di mana, kita akan di-share bagaimana cara untuk mendapatkan giveaway tersebut ya. Oke, mungkin kita pamit undur diri saja ya, karena ini sudah mau berbuka puasa. Mungkin sahabat masjid semua ingin mempersiapkan diri, ingin mempersiapkan makanannya, ngoleknya gitu ya, atau pengen mau ke masjid ya, makan manis atau ya peneman untuk ngabuburit gitu ya. Tapi jangan lupa sahabat, ngabuburit boleh, tapi harus yang positif ya, contohnya seperti ini, dan tetap jaga kesehatan selama dampak ini. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, kemudian sabar dan terus berdoa ya. Oke, untuk closingnya mungkin bagi sahabat masjid semua yang ingin mendonasikan sedikit hartanya, uangnya untuk kegiatan di masjid ini, bisa lihat tuh, bisa scan tuh yang ada di situ ya, scan, terus nanti akan terkirim masuk langsung ke kita gitu. Terus juga sedikit saya ingin memberikan ucapan bahwasannya ini, ayo jadikan masjid sebagai tempat ibadah ya, beramal dan berbagi. Itu satu. Yang kedua, dari masjid kita bangun kepedulian, dari masjid kita bangun peradaban ya. Terus juga Anda menitipkan, kami menyalurkan. Itu adalah jargon dari BNMS ya. Ini benar, ini bukan hanya jargon saja, tapi ini mengandung filosofis. Ya betul, kita dari masjid itu membangun kepedulian kepada masyarakat ya. Apalagi masyarakat yang sudah tua, jompo, anak yatim, itu harus diperhatikan sahabat semua ya. Kita bangun peradaban ya. Kita zaman Rasulullah ya, peradaban itu benar-benar dari masjid. Betul ya. Semua terpusat di masjid. Terus yang selanjutnya juga, ayo jadikan masjid sebagai tempat ibadah. Ya, kita pungkiri untuk sekarang anak muda itu jarang. Yuk, anak muda, ayo. Jangan takut pada masjid. Ya,
Karena yang pertama dengan masjid itu kita dekat dengan Allah, tapi kita dekat juga dengan rezeki. Iya, betul. Ya. Ya, alhamdulillah Ardi ini mungkin orang tuanya sekarang sedang menimba ilmu, apa ya, sedikit rezekinya dilancarkan ya. Ini salah satu hikmahnya orang apa ya, mempesantrenkan anak untuk tahfiz Quran. Ini salah satunya. Alhamdulillah dilancarkan sekarang. Banyak contoh-contoh yang lain ya, teman-teman. Iya, ketika kita katakan Allah, Allah akan mempermudah segalanya, ya. Sekali lagi yang mau berinfak atau berdonasi bagi-bagi apa ya, untuk kegiatan kita hari ini, jangan lupa scan kemudian kirim nominal yang berlaku ya. Mungkin kita pamit sahabat Masjid semua. Mungkin ini cuma opening dari kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita next besok. Jangan sampai lewatkan. Silakan undang teman, keluarga, sahabat, kakak, adik untuk nonton ini. Stay tune ya. Channel yang sedikit apa ya, sedikit nyeleneh mungkin dengan ngolok gitu ya. Saya masih apa ya, masih kontroversi gitu kalau saya yang ngolok. Makan ngolok makan. Iya, sore-sore kok udah ngolok belum azan. Iya, takutnya ada yang menyalahgunakan gitu ya, karena ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk sahabat semua. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bersedia untuk mampir di fanspage kita. Kemudian jangan lupa share, kemudian like, komen. Share. Besok sudah menanti pemateri yang top deh pokoknya. Mantap ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup tadi ya, ada tambahan lagi? Iya, mungkin cukup. Ini cukup, kan ya? cuma awalan dari rangkaian kegiatan kita nanti. Ya, mungkin mohon maaf kepada sahabat semua. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Ya, selama membantu acara ini. Sekarang kita kok bahasanya kayak gini loh, anak masih kok anak gini, kita enggak lah. Kita kan namanya juga anak milenial gitu ya, menyesuaikan dengan zaman, tetapi kita juga tidak terlepas dari masjid. Dakwah itu kan bukan memaksakan. Karena dakwah itu bukan hanya dengan ini, enggak. Kalau sekarang tuh dakwah itu harus benar-benar mengikuti dengan zaman. Iya, betul sekali. Ya, kalau kita hanya terfokus sama itu ya kita akan ketinggalan dakwahnya ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي